Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Mushola Nurul Ummah yang dirahmati Allah, malam ini saya akan menyampaikan satu kisah perjalanan dakwah dari Nabi yang mulia, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Di mana letak kemuliaan Nabi Yahya? Saya tunjukkan ayatnya, ada di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih anak-anak. Inilah kemuliaan yang ada pada diri Nabi Yahya, diangkat menjadi nabi di masa masih anak-anak. Kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, 3 bulan kemudian diangkat menjadi rasul. Musa menjadi nabi di usia 40 tahun. Ibrahim diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Isa diangkat menjadi nabi di usia 30 tahun. Pak Agung usianya berapa? 63. Dan diangkat jadi nabi nggih? Enggak bakalan nggih. Nabi Yahya diangkat menjadi nabi di masa anak-anak. Maka tentu berbeda dengan anak-anak kecil pada umumnya yang hobinya bermain, yang suka bermain. Ketika mengajak Nabi Yahya bermain-main, apa kata Nabi Yahya? Nabi Yahya mengatakan kepada teman-temannya, aku tidak akan menyia-nyiakan umurku. Aku tidak akan bermain-main dengan umurku. Itu Yahya ketika masih anak-anak. Coba kalau ada anak kecil sekarang bicara seperti itu, keren. Kontolan ora gelem. Saya tidak akan main-main dengan umur saya. Yang ada kan malah terbalik. Iki wayahe dolan ora sinau. Wong tuane ya marahi. Anak les bahasa Inggris, sekolahan diajari matematika malah disenani gurune. Mosok anak-anak diajari matematika bahasa Inggris, burung wayahe dolan. Ternyata berbeda dengan Nabi Yahya. Kelahirannya saja sangat unik Bapak Ibu. Uniknya di mana? Mari kita lihat. Mulai dari saudaranya yang usianya selisih 3 bulan. Siapa Bu saudaranya Nabi Yahya? Nabi Isa. Isa putra Maryam. Maryam putra Hannah. Jadi Maryam ibunda Musa lahir dari ibunda Hannah. Hannah itu punya nadar, kalau nanti aku punya anak akan aku persembahkan menjadi orang yang ahli ibadah. Allah kabulkan beri anak, dilalah anaknya perempuan namanya Maryam, maka tetap dipersembahkan karena sudah janji, sudah nadar. Maka Maryam menjadi wanita pertama dan satu-satunya wanita yang masuk dan tinggal di Baitul Maqdis. Selama ini orang laki-laki semua. Dan Maryam satu-satunya wanita yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surat yang ke-19 namanya surat Maryam. Tinggalnya di masjid, dibikinkan mihrab tersendiri. Kalau bahasa sekarang punya kamar marbot sendiri.
Tetapi karena wanita maka marbotnya kamarnya jauh dari jamaah, ndak sing lanang dong gladak kabeh. Tidak ada satu laki-laki pun yang berani masuk ke dalam kamarnya Maryam. Satu-satu yang berani adalah pamannya, namanya siapa Pak? Zakaria, yang juga seorang nabi. Kenapa Zakaria berani masuk kamarnya Maryam? Satu, karena pamannya. Yang kedua, karena menang undian. Ketika Maryam lahir, orang banyak berebut ingin memelihara Maryam. Maka diundi dan yang keluar nama pamannya Zakaria. Maka Zakaria yang berhak memelihara Maryam. Maka setiap hari, setiap saat keluar masuk kamarnya Maryam, membawakan makanan dan minuman. Suatu saat ada kejadian Bapak Ibu, ketika Nabi Zakaria melayani, membawakan makanan dan minuman, ternyata sudah ada makanan dan minuman bahkan lebih lezat daripada makanan yang disuguhkan oleh Nabi Zakaria. Dari sini timbul keyakinan, siapa lagi kalau bukan Allah yang mengirimkan makanan dan minuman. Kejadian yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, Maryam bisa hamil tanpa ayah, tanpa suami, tanpa laki-laki, padahal tidak ada lelaki satupun yang masuk ke dalam mihrabnya. Dari sinilah Zakaria punya keyakinan, kalau Maryam saja bisa hamil, kenapa istriku tidak? Maka dengan keyakinannya Nabi Zakaria walaupun sudah senja usianya, umurnya 100 tahun, rambutnya sudah memutih, istrinya umurnya 90 tahun dan sudah dinyatakan mandul, tapi ikhtiarnya sangat kuat, munajatnya sangat kuat, mohon kepada Allah, dan doanya Bapak Ibu sangat masyhur. Nabi Zakaria berdoa ketika sholat, berdiri sambil berdoa. Tentu saja ini bukan syariat kita. Kita boleh berdoa ketika sholat di waktu sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir kita boleh berdoa. Monggo silakan pilih Allahumma suq ilayya 3 kali atau yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil kubur wa a'udzubika min fitnati jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi dalam hati nggak usah disebutkan ya Allah aku pengen mobil ya Allah, nggak perlu, nggak boleh, nanti sholatnya batal. Itu kita boleh berdoa ketika sholat pada saat sujud yang terakhir. Nabi Zakaria berdoanya ketika sholat di saat berdiri, mohon kepada Allah supaya dikaruniai seorang putra, doanya dikabulkan. Maka lahir anaknya yang bernama Yahya, yang sejak kecil sudah Allah pilih menjadi nabi, dan nama ini nama yang pertama kali diberikan oleh Allah, belum diberikan kepada siapapun. Yahya artinya yang hidup, karena lahir dari mati. Mati apa maksudnya? Ibunya mandul. Beda dengan Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, memang sudah tua, tapi kan tidak mandul. Istrinya Zakaria mandul, rahimnya sudah mati, Allah hidupkan, maka anaknya diberi nama Yahya. Karena sejak kecil Allah sudah berikan kenabian, maka akhlaknya, tabiatnya, perilaku, ilmunya sangat luar biasa dan sangat disenangi oleh orang lain. Segala usia, umatnya pun banyak. Kalau sedang memberikan nasihat, seluruh penduduk Bani Israel datang. Dan Yahya memberikan 5 pelajaran. 1. Hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah yang lain. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. 3. Rajin sholat. 4. Banyak sedekah. Dan yang kelima, banyak zikir. Ini 5 ajaran Nabi Yahya. Bapak Ibu, ternyata tidak berjalan mulus.
Nabi Yahya juga harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat dolim. Raja ini menguasai satu wilayah yang masih bagian dari kerajaan Romawi, letaknya di negeri Irak, Damaskus. Awalnya baik-baik saja. Raja juga sering minta fatwa dari Nabi Yahya, dan Nabi Yahya pun memberikan fatwa. Tetapi pada suatu saat karena bisikan iblis, raja ini yang bernama Hajjaj bin Hajjaj atau dengan nama lain Herodes minta fatwa yang tidak mungkin Nabi Yahya memberikan. Kenapa raja minta kepada Nabi Yahya? Karena kalau minta kepada Nabi Zakaria tidak mungkin diberikan. Nabi Yahya orangnya keras. Nabi Zakaria orangnya keras. Nabi Yahya orangnya lembut. Banyak yang suka. Siapa tahu kalau minta fatwa ke Nabi Yahya diberikan. Tapi ternyata tidak. Hukum tetap hukum. Kira-kira apa Bapak Ibu fatwa yang diminta Raja Herodes? Raja Herodes minta fatwa agar boleh menikahi saudaranya yang masih muhrim, menikahi wanita yang menjadi istri saudaranya dan masih hidup. Kenapa Herodes akan menikahi wanita yang masih punya saudaranya dan masih hidup? Karena istri yang pertama belum hamil juga. Istri yang pertama walaupun tidak bisa memberikan anak, tapi sangat berambisi ingin menguasai kerajaan. Maka disinilah ada peluang, ada celah bagaimana kalau saudaranya yang perempuan dinikahkan dengan Raja Herodes, yang kebetulan perempuan ini juga berambisi ingin punya kekuasaan di kerajaan. Maka nyambung ini, rajanya senang, wanitanya berambisi, istri pertama walaupun tidak punya anak juga berambisi, klop. Maka istri yang pertama walaupun tidak punya anak sering dandani, melayani maisi yang perempuan ini agar terlihat cantik dan raja senang. Ternyata betul, semakin hari semakin menjadi-jadi, bahkan semakin gila cintanya kepada wanita yang masih menjadi istri saudaranya dan masih hidup. Karena raja terus-terusan mendatangi, ingin menjadi suami atau menikahi wanita ini, akhirnya wanita ini pun bersedia dengan minta mahar yang tidak tanggung-tanggung. Apa maharnya, Pak? Minta kepalanya Nabi Yahya. Kisah ini mirip dengan kisahnya Nabi Soleh, yang dulu ada dua pemuda ingin menikahi dua wanita, yang ternyata dua wanita ini adalah iblis. Bersedia dinikahi, asal maharnya adalah kepalanya ontanya Nabi Soleh. Itu cerita Nabi Soleh, minta kepalanya ontanya Nabi Soleh. Nabi Yahya kepalanya diminta oleh wanita ini, kalau memang raja cinta kepada wanita ini, kata wanita ini, maka dipenuhinya. Hari itu raja langsung mendatangi tempat di mana Yahya sedang beribadah, sedang memimpin umatnya. Maka tanpa basa-basi, tanpa musyawarah, tanpa pengadilan, raja dengan bala tentaranya langsung menebas kepalanya Yahya, dan kepalanya diletakkan di atas piring emas. Badannya yang tanpa kepala dipaketkan, dikirim kepada bapaknya Nabi Zakaria yang sedang berada di Damaskus. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau panjenengan punya putra, nunggunya lama, lahir di usia senja, jauh di luar kota, tiba-tiba dapat paket badannya anaknya tanpa kepala. Tentu saja Nabi Zakaria menangis. Tapi inilah yang terjadi. Kepalanya Nabi Yahya diarak, dibawa ke istana, dihadapkan di calon pengantinnya untuk dijadikan mahar. Begitu prosesi ijab kabul hendak dimulai, tiba-tiba terjadi gempa. Istananya bergetar dan tanah
tempat berdirinya wanita ini tiba-tiba ambles. Pertama sebatas mata kaki, ambles lagi sampai ke lutut, ambles lagi sampai ke dada, maka tinggal kepalanya saja, kemudian buminya menjepit kembali hingga tinggal kepalanya yang egol-egol. Gempanya semakin besar hingga umatnya Nabi Yahya penasaran, ada apa ini? Maka ketika umatnya masuk ke dalam istana, dijumpainya Nabi Yahya tinggal kepalanya, umatnya marah. Ini pasti ada perbuatan yang tidak benar. Ketika dilihatnya ada wanita calon pengantinnya raja juga tinggal kepalanya, maka umatnya Nabi Yahya menuntut wanita ini juga harus dipenggal kepalanya. Maka wanita ini pun dipenggal kepalanya. Dalam satu hari 2 kepala melayang. Kepala Nabi Yahya mati syahid, kepala wanita mati sangit. Ini yang terjadi di istana kerajaan Herodes. Allah langsung menghukumnya. Apa yang didapat dari raja, wanita juga tidak dapat. Apa yang didapat dari wanita, kekayaan, kejayaan, jabatan juga tidak dapat. Bahkan Allah memberikan musibah yang tidak berhenti di sini. Allah kirim pasukan barbar, pasukan yang sangat mengerikan, pasukan yang paling kejam di dunia. Di dunia Bapak Ibu ada 4 raja yang terkuat terbesar di dunia. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim 1 Nabi Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain. Besok kisahnya insya Allah Ramadan tahun depan. 2 raja kafir, yang 1 Namrud, itu raja terkuat. Iblis saja dibunuh Bapak Ibu. Coba kalau Namrud sekarang masih ada, nggak ada iblis itu. Iblis saja dibunuh. Tapi akhirnya Namrud bersekutu dengan iblis, karena ketika iblis dibunuh hidup lagi. Tapi Namrud mati hanya oleh seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya, muter-muter selama 3 hari. Namrud jatuh terkapar berdarah-darah di hadapan umatnya yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Ternyata Tuhan kita mati hanya oleh seekor lalat. Itu kisahnya Nabi Namrud. Dan satu lagi pemimpin dunia yang kafir adalah pasukan Bukhtun Nasr, pasukan dolim terkuat di dunia. Allah kirimkan untuk menghabiskan kerajaan Herodes. Maka hari itu habis semuanya. Sekalian Allah timpakan musibah, Allah kirim pasukan yang mengerikan namanya Bukhtun Nasr. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kekejaman Bukhtun Nasr tahu kalau Nabi Yahya sudah meninggal, belum selesai, membidik bapaknya yang namanya Nabi Zakaria. Bukhtun Nasr mengejar Zakaria sampai ke Damaskus. Nabi Zakaria tahu infonya dari Allah. Maka Nabi Zakaria melarikan diri ke hutan dan ditolong oleh sebuah pohon besar, masuk ke dalam pohon. Sayangnya iblis melihat, sehingga ketika Zakaria masuk ke dalam pohon, bajunya ditarik, pohon menutup, bajunya kelihatan dari luar. Begitu Bukhtun Nasr datang, iblis mengatakan, saya tahu persembunyiannya Zakaria, itu bajunya kelihatan. Maka dengan kejamnya pohon itu tidak ditebang, tapi digergaji Bapak Ibu. Zakaria manusia, walaupun Nabi, ketika digergaji yang menjerit-menjerit sakit-sakit. Tapi Allah mengatakan, ya Zakaria, kalau kamu menjerit terus pasti akan terjadi bencana. Kalau kamu sayang kepada umatnya, maka tahanlah rasa sakitmu. Coba Bapak Ibu, seorang Nabi yang digergaji menahan sakitnya agar tidak terjadi gempa, begitu sayangnya kepada umatnya. Akhirnya Nabi Zakaria juga meninggal dunia dalam keadaan syahid. Bapak dan anak, dua-duanya Nabi sudah meninggal. Apa sudah selesai urusannya? Belum. Bukhtun Nasr masih membidik 1 Nabi lagi, saudaranya Nabi Yahya. Siapa Bapak Ibu? Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dibidik? Karena fitnah. Bukankah Isa lahir dari Maryam tanpa bapak? Gak mungkin, pasti ada bapaknya. Maka fitnah yang menyebar, Maryam berzina dengan pamannya, yaitu Zakaria. Itu fitnah.
Putu Nasr memburu Nabi Isa, tetapi sebelum Nabi Isa diburu, Allah mengangkatnya dulu ke langit. Dan kabarnya sampai sekarang Isa masih hidup dengan 3 nabi yang lain, yaitu Nabi Idris yang masih berada di langit 4, Nabi Zulkifli, dan Nabi Khidir. Jadi 4 nabi yang masih hidup. Untuk Nabi Isa, insya Allah akan turunkan ke bumi ketika Dajjal sudah menguasai dunia. Bagaimana ceritanya? Insya Allah di Ramadan tahun depan. Mengatakan Bapak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.